Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pak Ustadz dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran serta seluruh yang menyimak taklim tafsir Al-Quran ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Pondok Tahfidz Nurul Quran. Dilanjutkan dengan dzikir doa serta bacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin dan surah Waqiah. Dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Quran yang kita baca, kita pelajari, kita pahami menjadi pedoman kehidupan sehari-hari, sekaligus mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir An-Naba ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Jazaan karena jadi bebalas, masdar dengan takdir dengan mahdhuf qaddarahu al-mufassir. Jazaan artinya mereka disiksa kelak di neraka, diberikan minuman yang panas, hamiman wa ghassaqo, dan suatu yang terus mengalir, ya, minumannya itu nanah yang panas juga, terus seperti itu, ya dukuna cubi zalik. Mereka ahli neraka itu terus mencicipi air panas yang sangat panas, nanah darah yang sangat panas, itu karena jazaan, sebagai balasan wifaqoi, sesuai amal mereka. Jadi Allah itu innallaha syadidul adab. Allah itu kalau menyiksa hambanya itu sangat keras siksaannya, dan itu nanti di neraka. Ya, jadi nggak ada siksaan yang lebih keras dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka, di akhirat nanti. Ay muwafiqan li amalihim wa la dzanba a'dhamu minal kufri wa la 'adzaba a'dhamu minan nar. Dibalas dengan siksaan api neraka karena perbuatan mereka yang waktu di dunia ingkar dan kufur, tidak beriman kepada Allah. Makanya fala dzanba a'dhamu minal kufri, tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran, menyekutukan Allah. Tidak ada dosa lebih besar dari itu. Ya, jadi hampir banyak hadis menjelaskan ditanya dosa apa yang paling besar, ya asyirku billah. Jadi Rasulullah ditanyakan jullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ada seorang sahabat nanya dari Badui itu, ya Rasul, tunjukkan kepada aku amalan yang bisa aku amalkan dan aku dijamin masuk surga. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kunci pertama orang bisa masuk surga harus menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Ya.
Nah dikembalikan, masuk neraka itu ya jangan menyembah Allah dan kufur sama Allah. Udah pasti. Jadi dosa yang paling terbesar adalah menyekutukan Allah. Dan itu selamanya. Nalladzina kafaru ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang kafir itu di neraka selamanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah membalas itu pasti sesuai dengan perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya dari Allah. Akan melihat hasilnya apa yang dia lakukan di dunia ini. Tapi sebaliknya siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, maka dia juga akan melihat apa yang dia perbuat. Akan mendapatkan balasannya. Gitu. Menjadi penting kita untuk berusaha agar terus kita jaga iman kita ya sampai akhir hayat kita. Jangan sampai meleset kita menjadi orang yang ingkar kufur kepada Allah, tidak beriman. Makanya fala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Muslim beriman. Muslim yang hatinya selamat dari apa? Kemusyrikan serta perbuatannya selamat dari kemusyrikan. Itu pokok nomor 1 syarat. Waktu qimus shalah wa tu'tiz zakat. Kemudian baru Rasulullah mengatakan kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, atasumu Ramadan dan kamu berpuasa, insya Allah masuk surga. Jadi syaratnya iman. Berbuat apapun kebaikan di dunia ini tanpa iman nggak ada wadahnya. Nah itu. Maka wala dzanba a'dhamu minal kufri wala adzaba a'dhamu minan nar, dan tidak ada siksaan yang lebih besar, lebih mengerikan dari siksaan api neraka. Enggak ada. Enggak ada siksaan yang lebih keras dari neraka. Di Arab Saudi masih sistem hukum pancung. Hukuman paling tertinggi adalah hukuman mati. Ya, dipancung lehernya, jebur ya sama al-wujud. Sama orang yang sudah diberikan tugas untuk memenggal lehernya, mati orang. Di Indonesia ditembak, di negara lain disuntik ada yang disetrum, macam-macam cara membunuh. Itu udah selesai, nggak mungkin habis mati ditembak lagi, tembak lagi. Udah mati ditembakin terus, sayang pelurunya, benar nggak? Begitu juga udah dipenggal lehernya mati, nggak mungkin dipenggal badannya dicacak-cacak, udah selesai. Tapi kalau di akhirat, di neraka, ya itu kayak gitu terus. Kulitnya ngelupas, habis semuanya, dagingnya habis disiksa. Jadikan satu lagi, kembalikan lagi oleh Allah, nyatu lagi, disiksa lagi. Kayak gitu aja terus. Nauzubillah min dzalik. Jazaa'u wifaq. Jadi tidak ada dosa paling terbesar selain dosa apa? Kufur akidah itu. Kalau kufur nikmat sih banyak orang Islam, orang kita ini kufur nikmat, tapi tidak sampai kufur akidah. Kufur nikmat itu nggak menggunakan kesehatannya untuk kebaikan, tidak menggunakan hartanya merupakan anugerah dari Allah untuk zakat, untuk infak, menggunakan yang lainnya apa yang diberikan oleh Allah tidak pada porsinya, itu termasuk kufur nikmat. Kalau kufur nikmat sih ya dosa-dosa, tapi tidak sebesar dosa kufur akidah. Berakidah menyekutukan Allah atau tidak percaya kepada Allah. Nah itu kufur akidah. Ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka waktu di dunia setune kafaru. Iku kanu ana sapa kafaru iku la yarjuna, orang Arab sapa kafaru ya ayakhafunahu, orang wedi. Sapa kafaru ya ing Allah hisaban ing dinane hisab. Mereka di dunia enggak pernah merasakan takut, khawatir, cemas nanti di akhirat bagaimana kalau dihisab. Nah, maka syaratnya beriman. Kita akan punya rasa takut, rasa cemas, khawatir
Tapi kalau kita beriman, kita sudah melaksanakan perintah Allah, ya kita yakin insya Allah mudah-mudahan selamat. Tapi mereka sama sekali orang-orang yang kufur ingkar sama Allah, disangkanya nggak ada balasan di akhirat oleh Allah. Maka mereka hidupnya semaunya. Na'udzubillah min dzalik. La yakhafuna la yarjuna la yakhafuna hisaba li ingkarihimil ba'sa. Yakni mereka ingkar terhadap hari kebangkitan. Disangkanya manusia kalau udah mati ya mati. Nah, udah selesai. Itu mah sapi, itu mah kucing, itu mah kebo. Kalau udah mati ya udah. Tapi manusia itu akan dibangkitkan. Nanti sesuai amal perbuatannya dia akan dihadapkan di hadapan Allah. Mana ayat Qur'annya? Ada yang tahu? Surah Yasin, ada yang hafal? Ya, jadi mereka akan dikumpulkan di hadapanku untuk dimintai tanggung jawabnya atas perbuatannya di dunia. Gak ada yang bisa lepas. Walaupun gak jadi tulang, akan jadikan satu. Qul yuhyal ladzi ansha'a wa lam yarwa bi kulli khalqin alladzi ja'alakum min asy-syayatin naran wa idza antum minhu tuqiduna wa salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mislahum bala wa wal khallaqul alim. Ya. Allah sangat kuasa, semaha kuasa banget, ya, untuk mengembalikan, menghidupkan kembali manusia yang mati di alam barzah. Itu tulang belulang jadi satu lagi, itu gampang. Karena Allah menciptakan sesuatu yang nggak ada aja bisa ada, apalagi yang sudah ada. Maka jauh lebih mudah bagi Allah untuk menciptakannya. Nah, mereka nggak percaya kalau udah mati selesai, ya kan? Udah aja dari kubur masa ada surga, ada hidup lagi. Nah itu, ya, ingkar. Sehingga mereka tidak mempersiapkan diri. Jangan sampai juga kita hanya percaya tapi tidak mempersiapkan diri. Itu sama aja bohong juga. Udah ketahuan mau pergi, diem aja. Nggak bawa bekal, nggak bawa apa. Kalau mau pergi itu mau berapa hari perginya, ya bawa bekal, bawa bajunya, siapin, ya kan? Nah, kita mau pergi selamanya nggak bawa bekal amal. Misalnya bukan perlu ATM, bukan perlu dolar, ya. Di sana perlunya iman dan amal soleh. Rugilah orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Seakan-akan hanya percaya aja, percaya sih percaya tapi tidak berbuat apa-apa untuk bekal kehidupan setelah kematian. Makanya orang yang paling cerdas yang disebut dalam bahasa hadis Aqyas. Aqyas itu orang paling cerdas, alladzi yasta'idu lima ba'dal maut. Manusia yang paling cerdas, yang pintar itu adalah bukan yang bisa bikin pesawat, bikin bom, bikin kereta cepat, bukan. Yang paling cerdas orang yang tahu diri bahwa dia akan hidup setelah mati. Karena hidup setelah mati panjang, maka dia akan mempersiapkan, yasta'idu, mempersiapkan, membekali diri lima ba'dal maut untuk kehidupan setelah kematian. Apa bekalnya? Amal soleh itu. Kalau orang kafir nggak percaya. Ya, orang beriman harus percaya dan harus diamalkan. Bukan hanya percaya aja dan neraka ada surga, tapi perilakunya buruk. Percaya ada siksaan kubur, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak mengamalkan kewajiban. Itu berisiko. Maka tadi orang yang paling cerdas, orang yang tahu diri bahwa dirinya akan mati dan setelah mati itu ada kehidupan. Maka disitulah pentingnya hidup ini sebagai sarana bekal untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya. Dunia ini sebagai ladang untuk kelak di akhirat. Sekarang tanam, ntar pasti panen. Ya kan? Kalau Abi kemarin nggak nanam mangga, nggak panen mangga. Tapi karena nanam walaupun ada yang gagal, karena nyicipin 1-2 mah. Oh. Kita yang penting berbuat aja. Jangan takut ditolak, berbuat aja. Ternyata nanti ada ditolak, insya Allah pasti ada yang diterima. Ya kan? Ibarat kita nanam pohon, ada yang gagal, ada yang jadi. Tapi kalau sama sekali nggak nanam, ya nggak ada yang dipetik. Bener ya? Nggak ada yang dipetik karena
Tapi kalau nanam, insya Allah ada yang dipetik. Ya, Zaid, benar nggak? Ini pindah satu-satu mah, dikit-dikit mah, ya kan? Nah, dari sekian puluh, ratus bahkan nanam, insya Allah ada yang jadi. Begitu. Sama kayak kita berbuat beramal. Saya mah takut nggak terima, jangan. Pokoknya berbuat aja, beramal. Ya, insya Allah pasti ada yang diterima. Ya. Nah itulah bekal kita. Kalau kita nggak menanam ya nggak metik. Jangan pernah mengharap memetik tapi tidak menanam. Ibaratnya begitu. Jangan mengharap besok dapat balasan kebaikan dari Allah, pahala dari Allah, surga dari Allah. Kalau kita nggak berbuat, ya kan? Malah sebaliknya, kalau kewajiban-kewajiban kita tinggal semua, konsekuensinya juga kita akan dihisab oleh Allah dengan hisaban sadidah, hisab yang berat. Itu di neraka. Ya, jadi penduduk neraka itu musyrikun, munafikun, ya, kafirun sebutannya itu. Terus muslim juga, tapi yang tidak beramal soleh. Alladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata la yanfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat ini ayat untuk orang beriman, orang muslim. Orang-orang Islam, orang yang beriman tidak zakat, maka akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Kalau orang kafir nggak zakat, disiksa itu bukan karena nggak zakat. Orang kafir itu disiksa bukan karena nggak sholat. Orang kafir itu disiksa bukan karena tidak puasa, tapi karena nggak beriman. Tapi orang beriman disiksa itu karena tidak beramal. Paham? Aku ulangi, orang kafir itu disiksa bukan karena ninggal sholat, karena nggak wajib sholat bagi dia. Bukan karena nggak zakat, karena nggak wajib dia berzakat. Bukan karena nggak puasa, karena dia tidak wajib puasa. Disiksa itu karena kafirnya itu, kufurnya itu. Tapi orang muslim, orang Islam disiksa karena nggak melaksanakan Islamnya. Dia ninggalin sholatnya, dia ninggalin puasanya, Ramadannya, dia ninggalin zakatnya. Rakyat itu nggak zakat aja disiksa. Ya, abashirhum bi'adzabin alim. Harta bendanya nanti dikumpulin oleh Allah kelak di akhirat, dijadikan apa? Bara api neraka. Orang yang nggak berzakat, misal contohnya, ya udah, bara api neraka untuk menggosok punggungnya, badannya, semua akan digosok-gosok oleh api neraka. Yang bara api neraka itu adalah dari harta yang waktu di dunianya dia nggak zakat, kan orang Islam, nggak puasa, hati-hati juga, sama itu kewajiban. Nggak sholat juga sama itu kewajiban, hati-hati. Nggak sholat sekali dengan sengaja tanpa, ya sholat mah nggak ada alasan tidak sholat, harus tetap sholat. Itu siksaannya satu waktu aja berat, kecuali dia tobat benar-benar. Nah ini, jadi kalau orang Islam disiksa bukan karena dia kufur, tapi dia meninggalkan kewajiban, melanggar, melaksanakan larangan Allah, itu disiksanya karena itu. Nah, jadi jangan sampai kita nggak percaya terhadap hal-hal di akhirat. Jangan sampai kayak orang kafir nggak percaya. Mana mungkin ada mungkar nakir turunannya merobuka, mana mungkin dia bisa nyiksa di kuburan, mana mungkin. Itu wilayah gaib, itu wilayah keimanan. Quran ini bicara ada yang abstrak, ada yang konkret. Abstrak itu gaib, nggak terlihat, nggak bisa dilihat. Tapi ada juga yang konkret, pasti ada, nyata, terlihat. Kalau wilayah gaib itu jawabannya bukan akal, tapi jawabannya iman. Pokoknya percaya aja. Ada malaikat mungkar nakir, ada malaikat Ridwan, ada malaikat Malik, ada penjaga surga, malaikat Ridwan, ada penjaga neraka. Percaya aja, ntar ketemu. Kalau nggak percaya silakan duluan, jangan mau duluan. Pasti ada.
Masa marrabbuka? Kata Nabi, orang yang dikubur dalam satu kuburan jenazah, setelah keluarganya meninggalkan semuanya, maka datanglah ja'al malakani yas'alani marrabbuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka. Ditanya setiap orang, percaya enggak? Percaya. Harus. Enggak percaya bahaya. Ya. Percaya ada mungkar dan nakir. Itu tugasnya apa? Interogasi setiap orang yang meninggal. Setelah dikubur, ditinggal sama keluarganya, sama yang nganterin, baru diinterogasi. Nah itu, mereka nggak percaya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka nanti setelah dibangkitkan, mereka berkata, qalu ya wailana, celaka kami, orang kafir. Membahasana min marqadina. Disitulah ternyata benar Allah membangkitkan kita min marqadina ay min kuburina, dari kuburan kami. Mereka udah mengatakan celaka karena udah lihat bakalnya disiksa. Udah gimana ya? Udah diputuskan bakalnya walaupun belum dihisab. Orang kafir udah deg-degan aja. Baru dibangkitkan dari alam kubur. Hada mawadar rahman wa sadaqal mursalun. Makanya kata malaikat, kata Allah, makanya waktu hidup kamu percaya mestinya inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu sodako, bener. Yang dulu kamu nggak percaya ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam akhirat, ada hari kebangkitan yaumul ba'si. Kalian ingkar, kalian percaya nih sekarang. Maka mereka qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, celaka kami ya wailana. Mereka berkata, orang kafir ngomong, celaka kami. Benar kita dibangkitkan dari kubur kita ternyata sekarang. Cuma menyesalnya sayang udah di akhirat, udah di alam kubur. Cuma-cuma. Kalau mau nyesal dari sekarang, harus percaya itu ada dan harus persiapan bekal untuk hari bangkitan itu. Nanti manusia dibangkitkan semua. Ditiup setelah dunia habis, nggak ada semuanya, baru tiupan yang kedua seperti yang pernah kita bahas, itu adalah membangkitkan manusia dari alam kuburnya masing-masing yang disebut yaumul ba'si, dari alam barzahnya masing-masing. Nah itu nanti bangkit semua. Fakadzabu bi ayatina kidzaba. Dan perlu diketahui, mereka bukan hanya tidak percaya, tapi mereka membohongi ayat-ayat, mengingkari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan kitab-kitab lain. Enggak percaya bahwa Quran itu benar pastinya. Pasti benar. Enggak ada yang bohong. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah enggak percaya bahwa yang berikan, disampaikan yang datang dari Allah, kebenaran yang nyata, pasti. Hari ini, besok, lusa, pasti apa yang dijanjikan oleh Allah terjadi. Ya, ribuan tahun yang lalu, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan qauman min khalqik. Allah waktu menenggelamkan Fir'aun, Allah berfirman, Fir'aun, hari ini kamu tenggelam, tapi jasadmu utuh. Nanti suatu ketika kamu akan ditemukan dan menjadi bukti nyata untuk umat-umat atau kaum-kaum setelah kamu. Benar itu. Ribuan tahun ya, jasadnya dasar laut masih utuh. Itu karena Allah yang jaga. Allah membuktikan kebenaran firman-Nya. Zaman Nabi belum ketemu karena nggak ada alat teknologi untuk menyelam yang mampu mengangkat jasadnya Fir'aun, Ramses II. Itu ada jasad di Mesir, ya, di museum Mesir. Kalian kuliah di sana, Habib pernah ke sana.
Lihat jasadnya Fir'aun. Oh ini ya Allah. Allah berjanji ngomong di saat Fir'aun tenggelam. Ya, nanti kamu selamatkan jasadnya. Yauma nunajjika bibadan. Hari ini aku selamatkan kamu fisikmu litakuna ayatan qauman min khalfik, untuk menjadi tanda bagi kaum-kaum setelah kamu Fir'aun. Ayat itu disampaikan ke Rasulullah, sahabat semua percaya. Apakah ada benarnya? Pokoknya percaya. Itu ada, benar. Kemudian hari bahkan ditemukan, diteliti oleh orang kafir. Wah, ternyata Quran itu benar semua. Ya kan? Harus yakin. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ayat itu turun kepada Rasulullah di zaman itu. Allah menceritakan bahwa Allah menciptakan salah satu di antara titik laut itu ada yang asin, ada yang tawar. Dua-duanya ketemu tapi tidak nyampur airnya, la yabghiyan. Antara satu dengan yang lainnya tidak melampaui batas, tidak melewati. Yang tawar di sini, yang asin di sini. Diteliti sama orang lain yang punya kapal. Lah iya benar. Tuh, jadi Quran itu pasti. Kita jangan ingkar. Jangan seperti orang kafir. Kadzabu bi ayatina kid. Mereka ingkar, nggak percaya Quran bohong. Harus yakin kita. Masuk akal nggak masuk akal. Melihat nggak lihat. Bisa dihitung atau nggak bisa dihitung. Harus percaya Quran itu pasti benarnya. Ya. Contoh masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, yunfikuna fi sabilillah. Kama sali habatan ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang baca wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan orang yang sedekah di jalan Allah. Seperti Allah umpamakan satu biji yang ditanam tumbuh satu pohon, dari satu pohon tumbuh 7 tangkal, dari 7 tangkal setiap tangkal fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, akan menghasilkan buah setiap 7 tangkal, satu tangkalnya 100. Orang sedekah itu akan dilipat gandakan sampai 700, bukan 10 aja. Yakin nggak? Ya terserah. Kalau yakin pasti Allah akan balas. Entah di dunia atau di akhirat pasti minimalnya 700 kali lipat. Itu kalau balasan Allah. Kalau kita berbuat baik sama orang dibalasnya sama. Kadang malah kurang. Ngirim rendang 1 mangkok, pulangnya setengah mangkok. Bahkan kadang kosong mangkoknya baliknya. Bener ya? Hah? Ya kan ya? Kita ngirim ke orang ngasih 1 rantang, ya baliknya serantang. Jarang balik 10 rantang. Apalagi 700 rantang. Wah udah, tiap hari ngirim aja. Ya Bik, bentar balik 700 rantang. Nggak ada. Kita nyimpen uang di bank, nggak ada hasilnya 700 kali lipat. Nggak ada. Bangkrut bank. Nah, investasi kita di usaha juga nggak apa. Tapi kalau kita investasi di jalan Allah, ya pasti Allah balasnya 700 kali lipat. Orang yang yakin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, dan benar-benar orang yang sedekah dan takut, karena pasti dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat, minimal 10. Kalau balasan Allah itu minimal 10 sampai 700, bahkan Allah yudha'ifu. Kalau yudha'ifu Allah melipat gandakan. Tapi kalau Allah yudha'ifu Allah melipat gandakan begitu banyak. Yudha'ifu pakai tasdid, fa'ala yufa'ilu taf'ilan lil kasrah maknanya. Kenapa? Karena Allah wasi'un alim. Allah itu maha luas kekayaannya. Jadi membalas orang berapa saja itu Allah nggak bakalan miskin, nggak bakalan kurang. Kalau semua orang dibalas oleh Allah 700 kali lipat yang bersedekah, nggak kurang. Bahkan semua orang dikasih kaya semua juga nggak kurang. Nah itu Allah wasi'un, Allah maha luas kekayaannya, maha luas kekuasaannya, maha segalanya.
kidzaba dengan kebohongan yang nyata. Jadi jangan sampai kita, keluarga kita, ya sahabat kita yang terdekat kasih tahu, jangan sampai nggak percaya, satu, nggak beriman, bahkan membohongi, bohong-bohong, Qurannya nggak ada. Itu kita kalau nggak tahu aja, jangan bilang Qurannya nggak ada. Karena jumlah ayat Quran begitu banyak, nggak hafal semua, nggak ada dalilnya di Al-Quran. Jangan dulu bilang begitu, mengatakan sesuatu ada tidak ada, itu kebohongan terhadap Allah. Atau sebaliknya, bukan Quran dikatakan Quran, itu juga kebohongan yang luar biasa. Nggak boleh ada kalam selain Al-Quran dikatakan Al-Quran, itu kebohongan. Kata Allah, kata Nabi, man kadzdzaba man fassara al-Qur'an bi ra'yi falataba maq'adahu minan nar. Termasuk kebohongan kepada Quran adalah menafsirkan Quran dengan akalnya. Itu kebohongan termasuk. Falataba maq'adahu minan nar. Siap-siap kamu tempatnya di neraka, kata Nabi. Ini menerangkan Quran, menafsirkan Quran semaunya dengan akalnya sendiri tanpa ilmu yang memadai. Kalau Abi baca tafsir bukan nafsiri, membaca tafsir yang sudah ada, ya, bukan menafsiri, bukan membaca tafsir yang ada terus diterangkan, dijelaskan dari apa yang ada. Nah itu, jadi termasuk kebohongan apa tadi? Satu, di Qurannya ada mengatakan tidak ada. Ada adalah ayatnya, tapi karena nggak tahu atau tidak paham, bilangnya nggak ada. Yang kedua, menafsiri Quran dengan akalnya sendiri. Kata Nabi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Quran dan akalnya, itu adalah falyatabawwa maq'adahu minar, tempatnya di neraka. Jadi termasuk di neraka itu tempatnya orang-orang yang sholat, puasa, tapi dinafsiri Quran seenaknya. Bahaya itu. Ya, hanya kan. Udah ketahuan zakat itu 2,5%. Kecuali tani yang pakai biaya itu 5%. Tanpa biaya air hujan 10%. Masa zakat tijaroh udah masyhur, sudah umum 2,5%, dia bikin 10%. Sebab biar Islam maju. Ya nggak bisa. Tetap hukumnya itu segitu. Jangan dirubah-rubah dengan akalnya sendiri. Ya kan? Nah, karena di Al-Quran nggak ada bahasa sholat zuhur, nggak ada sholat maghrib, yang ada wadduha sama wal asri, sama tahajud. Maka sholat sehari semalam 3 aja. Karena Al-Quran nyebutnya wadduha, waktu duha. Yang kedua wal asri, waktu asar. Yang ketiga tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Saya bahasa rabbuka maqama mahmuda. Ada tuh aliran paham. Sehari semalam sholatnya hanya 3, duha, asar, sama tahajud. Ngaco. Ya, itu namanya nafsiri Quran dengan akalnya. Di Quran nggak ada sholat 5 waktu itu. Adanya aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Dirikan sholat, berapa jumlahnya nggak ada. Dia nafsiri sendiri. Allah memerintahkan sholat pada kita. Di Al-Qurannya cuma 3 waktu, wadduha, wal asri, asar, sama tahajud. Ngaco kan? Ngaco. Cari dong di hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya kan? Syahadati alla ilaha illallah. Ya kan? Terus iqamis shalah. Salat itu berapa? Ya, as-salatul mafruḍah khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Salat fardu itu sehari semalam 5 waktu. Itu udah benar, udah pasti. Jangan bikin-bikin, ngurangi dan nambahin. Oh enggak, saya mah rajin, bukan 5 waktu. Salat fardunya 6 sekalian. Enggak boleh juga. Kalau mau ya salat sunnah. Jadi lebihin enggak boleh, ngurangi enggak boleh. Nah itu namanya nafsiri Quran semaunya. Ya. Jadi ini peringatan kepada kita semuanya bahwa Allah akan mempersiapkan balasan sesuai dengan amalnya. Kalau dia kufur dengan neraka, kalau dia bohong terhadap Quran juga dengan neraka.
Mudah-mudahan kita termasuk yang dijauhkan dari kekufuran dan ketidakpercayaan. Mudah-mudahan kita diberikan iman yang kuat, percaya, yakin, dan mengamalkan apa yang kita yakini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu ini bermanfaat untuk terus menambah keimanan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya, termasuk kita doakan para donatur semuanya, wabillahi subhaji silat mikos keluarga, mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diluaskan rizkinya, ditetapkan iman Islam ihsannya, serta diberikan keistiqoman dalam ibadah kepada Allah karena Allah sampai akhir hayat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina karimina dzukhrina maulana Muhammad sallim radhiyallahu anhu sadatina sayyidina hamdan yu'affi ni'ama yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa mustajaban qalban khashi'a. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, li masyayikhina wa li ikhwanina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa lamma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa lana talamizana ya Allah. Nalil ilmi wal khair wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa tughyan. Allahumma yassir lana umurana hasanah qasidana wa bihajatina. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan hilafan, sesuatu yang kurang berkenan hati semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.